untuk diraih oleh setiap umat manusia. Umur panjang tidak mudah, bukan pekerjaan yang gampang, bukan kegiatan yang gampang untuk kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga kekayaan dan kehormatan. Nah, Bapak Ibu terkasih, hari ini kita mau belajar apa tujuan daripada tema kita hari ini. Yang pertama adalah umur panjang dulu. Kita pilih-pilih dari umur panjang, kemudian kekayaan dan kehormatan. Kita bentuk menjadi dua bagian. Bapak Ibu terkasih, untuk mendapatkan umur yang panjang, ada hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya cukup makan yang sehat, berolahraga, kemudian tidur cepat, kemudian kita minum atau makanan-makanan yang sehat. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi kata firman Tuhan, saya dan saudara akan memperoleh umur yang panjang kalau kita buka dulu di Amsal . Bapak Ibu terkasih, kita buka dulu di Amsal 10 ayat 27. Saya bacakan untuk kita. Mungkin saya aja yang bawa Alkitab atau boleh dibuka. Di Amsal 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Bagian A. Kemudian tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Bapak Ibu terkasih, untuk bisa mendapatkan umur yang panjang, bukan kata saya, bukan kata nenek moyang kita, tidak, tapi kata firman Tuhan di Amsal 10 ayat yang ke-27 berkata, untuk bisa memperoleh umur yang panjang, yang harus kita lakukan yang pertama adalah yaitu takut akan Tuhan. Jadi kita yang tahu sejauh mana rasa hormat kita, rasa penundukan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita datang ke sini ya tentu ingin bersama-sama, tetapi satu tujuan, kita mau tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata hari ini sudah bayar, kemudian di rumah saja, kemudian tidak ikut di sini, itu salah satu orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata kita masih menginginkan lebih menuruti hawa nafsu kita, keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Tapi kalau hari ini saya dan saudara boleh capek-capek bangun pagi, mempersiapkan segalanya, sempit-sempitan di basnya, misalnya ada yang muntah anaknya, datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan, salah satu bukti kita takut akan Tuhan. Maka kata Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh umur yang panjang. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang tahu sejauh mana hubungan kita masing-masing dengan Tuhan. Apakah kita sudah dekat, menghampiri, atau jauh kita yang masing-masing. Tapi satu hal firman Tuhan katakan, untuk mendapatkan umur yang panjang kita harus takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, agar kita boleh panjang umur, kita mau baca di dalam Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Ada yang tahu anak sekolah minggu? Keluaran 20 ayat 12. Tapi kalau bisa sebutkan, maju ke depan, nanti saya kasih hadiahnya. Keluaran 20 ayat 12. Ada yang mau maju? Maju. Satu orang. Ayo, Keluaran 20 itu hafalan itu. Ada. Untuk bisa memperoleh umur yang panjang, selain kita takut akan Tuhan, maka yang kedua apa di situ? Gak ada ya? Gak ada. 3 kali.
Sebenarnya banyak yang tahu tapi mungkin nggak berani, atau karena sudah lapar, saya tidak tahu ya. Di Keluaran 20 sampai dikatakan di situ, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Firman Tuhan berkata agar kita juga memperoleh umur yang panjang. Bapak Ibu terkasih, kita harus menghormati orang tua kita. Ada Pak pandangan, saya sudah orang tua loh, pastilah saya menghormati orang tua. Iya, kalau kita mungkin sudah tahu bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, baik misalnya sayang, misalnya saling menghormati, misalnya menunjukkan rasa hormat misalnya sama orang tua, maka Bapak Ibu terkasih, kita boleh memperoleh umur yang panjang. Tetapi kalau belum hidup kita menghormati orang tua, hari ini firman Tuhan berkumandang Bapak Ibu terkasih, mari dari sekarang kita mau belajar menghormati orang tua. Oh mungkin sudah pergi menghadap Tuhan Pak Pandiangan. Iya sama, bapakku juga sudah pergi. Tetapi yang masih ada atau orang-orang lebih tua dari kita, mari kita belajar menghormati. Bukan hanya orang tua kandung kita saja, tetapi orang-orang yang kita anggap lebih tua dari kita harus belajar menghormatinya. Kenapa harus kita hormati? Karena firman Tuhan katakan untuk mendapatkan umur yang panjang. Yang kedua, selain takut akan Tuhan, kita harus menghormati orang tua kita. Itu dua hal untuk umur panjang. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah kekayaan dan kehormatan. Bapak Ibu terkasih, untuk mendapatkan kekayaan, ada firman Tuhan berkata, kita baca dulu ya, supaya nanti saya tidak salah ngomong. Nanti takutnya salah ngomong pula. Amsal 22. Coba saya baca dulu Amsal 10 ayat 10. Oh ya, ayat 10 ayat 4. Ini firman Tuhan, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, menderita, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi secara manusia, firman Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara, hanya orang yang rajin bekerja yang bisa memperoleh kekayaan. Jadi kalau kita merasa selama ini bahwa ada sebuah kegiatan duduk-duduk mendapatkan uang, itu mungkin uangnya ada, tetapi itu tidak menjadi prioritas atau mayoritas dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan katakan untuk memperoleh kekayaan harus rajin bekerja. Bapak Ibu terkasih, Amsal 10 ayat 4 tadi dikatakan, tangan yang lamban, orang pemalas akan miskin, tetapi tangan yang rajin akan kaya, menjadikan kaya. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Untuk itu sebabnya saya yakinlah, saya melihat list pembayaran iuran kegiatan ulang tahun, hari demi hari itu tambah. Walaupun panitia sudah mulai bingung, ini udah berapa hari baru 10 orang, ini gimana? Hari kedua, hari ketiga, ternyata mau hari H, maupun sampai 72 kakak. Aduh, luar biasa Tuhan. Ternyata saya melihat bahwa kita orang-orang kaya, kita sanggup, kita mau memberi, itu bukti kekayaan saya dan saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau membayar, sudah tahu list di situ, guru tidak mau tahu dengan itu, nah kita yang menilai sejauh mana kekayaan saya dan saudara. Tapi hari ini kebersamaan kita ini membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang rajin. Sekali lagi kata firman Tuhan, kalau kita rajin, maka kita akan memperoleh namanya kekayaan. Kemudian bagaimana dengan satu lagi, kehormatan. Kehormatan Bapak Ibu terkasih itu diperoleh oleh salah satu tokoh Alkitab namanya Salomo. Jadi Salomo itu Bapak Ibu terkasih, dia ini salah satu raja yang sangat kaya raya, salah satu raja yang memiliki harta yang sangat banyak. Jadi dia bukan hanya kaya, tetapi sangat dihormati orang, sangat disegani orang.
Kenapa Bapak Ibu terkasih? Di dalam firman Tuhan di 1 Raja-Raja 3 itu jelas sekali kunci, salah satu kunci ya, bukan semua kunci, salah satu kunci keberhasilan atau kehormatan yang diperoleh Salomo adalah karena dia, nanti kita baca Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu di rumah boleh baca di 1 Raja-Raja 3, bahkan di 1 Raja-Raja 22 sampai 25. 1 Raja-Raja 3 dulu. Di situ dijelaskan kuncinya adalah untuk memperoleh kekayaan dan kehormatan yang dimiliki Salomo adalah dia menghormati leluhurnya. Segala sesuatu yang dia perbuat, dia selalu katakan, Tuhan, aku mau berkati ayahku raja terlahulu, maka saya akan hidup dengan ketetapan mereka. Salomo berkata demikian. Jadi segala tindakan yang dibuat Salomo itu berdasarkan ketetapan leluhurnya. Leluhurnya tentu leluhur yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita Bapak Ibu terkasih mau memperoleh umur yang panjang, memperoleh kekayaan, memperoleh kehormatan, kita hormatilah leluhur kita. Jangan karena kita sudah sarjana, mama kita, orang tua kita, bapak kita cuma tamat SD, terus kita itu lebih pintar dari mereka. Tidak Bapak Ibu terkasih, garis bawahi, sampai kapanpun kita tidak bisa lebih pintar dari orang tua kita. Kenapa demikian? Karena kita ada sampai hari ini, itu semua peran serta orang tua yang tidak ada batasnya buat saya dan saudara. Untuk itu belajar untuk menghormati orang-orang terdahulu. Jangan karena kita sudah pekerjaannya lebih bagus daripada orang tua, bapak mamaku petani, saya sudah jadi ASN, saya lebih hebat dari orang tua. Jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulut kita. Sebab Salomo itu sukses memperoleh kehormatan karena dia selalu hidup dengan ketetapan ayahnya atau leluhurnya. Nah Bapak terkasih, apa yang baik dari ayah ibu kita? Apa yang baik dari nenek kakek kita? Oh ternyata itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita untuk lebih baik. Mari kita hidup dengan ketetapan itu. Jangan merasa kita sudah hidup di zaman modern itu nggak bagus banget untuk kita lakukan, nggak seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan Salomo memiliki kekayaan dan kehormatan oleh karena dia hidup dengan ketetapan leluhur. Pengurus bagaimana? Kumpulan ini apa yang bisa dilakukan? Sebagai pengurus, sebagai anggota, siapa yang mau kita hormati? Tentu yang pertama, pendiri daripada STM ini. Jangan karena saya pengurus baru, suara saya lah yang semua didengar. Jangan karena saya pengurus baru, saya nggak mau lagi diskusi dengan pendiri STM. Bapak Ibu terkasih, hidup dengan ketetapan itu. Yang kedua apa? Pengurus terdahulu perlu juga harus dihormati. Sebab kenapa Bapak Ibu terkasih? Sekalipun pemimpin yang baru itu lebih pintar, lebih bijaksana, lebih berwawasan, tetap dia harus menjalin komunikasi dengan pengurus yang lama. Supaya kita sukses Bapak Ibu terkasih, perlu kita diskusi. Sebab orang tua kita, orang-orang pendiri STM ini sudah lebih dahulu merasakan asinnya, manisnya dalam mengurus sebuah organisasi. Itu kita penting untuk itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, Salomo itu bisa dihormati karena dia takut atau hidup dengan ketetapan leluhurnya. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu terkasih, hari ini firman Tuhan saya tidak mau panjang lebar, takut nanti wajah ibu-ibu ini lebih tajam lagi pandangannya ke saya. Yang kedua anak-anak gelisah dan lain sebagainya. Jadi saya simpulkan saja. Yang pertama, untuk memperoleh tadi umur yang panjang,
kemudian kekayaan dan kehormatan. Yang pertama di Amsal 10 ayat 24 dikatakan, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayah ibumu. Anak-anak juga yang hadir, takut akan Tuhan, hormatilah ayah ibumu. Ikutilah aturan orang tuamu. Ya anak-anak semua, ada anak-anak udah tidur ya? Anak-anak dengar enggak? Dengar? Ya jangan melawan ya sama orang tua ya. Harus taat dan tunduk pada aturan orang tua. Yang ketiga adalah kita harus menghormati atau belajar hidup dengan ketetapan-ketetapan yang baik dari leluhur kita. Demikian firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi berkat rohani, kekuatan yang baru buat saya dan saudara. Sekali lagi mudah-mudahan ulang tahun yang ke-8 ini membawa, menjembatani kebersamaan kita untuk lebih dekat lagi di tahun-tahun berikutnya. Semakin majulah STM Kasih Rabayu Garden ini, semakin bersatu hati, semakin saling mendukung satu dengan yang lain. Dengan demikian Bapak Ibu terkasih, kita ada pada tahap umur yang panjang. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan sudah tersampaikan dengan sempurna, dengan baik. Namun firman Tuhan ini akan berhenti, tetapi tangan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Kami rindu Tuhan, kami memperoleh umur yang panjang sesuai dengan isi firman Tuhan. Umur manusia 70 hingga 80 tahun. Bapak yang baik, kami rindu dan kami ingin untuk menikmati umur yang panjang bersama dengan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Tuhan. Untuk itu Bapak yang baik, mampukan kami, berikan kami kekuatan agar kami boleh melakukan firman-Mu, menjadi anggota STM yang takut akan Tuhan, menjadi anggota STM yang terus menghormati ayah ibu kami, leluhur kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka Tuhan berada, sehingga janji firman Tuhan, kehormatan dan kekayaan itu menjadi milik bagian kami ya Tuhan. Bapak yang baik, inilah firman Tuhan, pakai terus hamba sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kami serahkan acara ini. Sebentar kami akan membuka persembahan. Jamah setiap hati kami agar kami boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.